Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andi Putra dari kelas 1E Prodi Teknik Informatika Universitas Islam Riau. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang mata kuliah Dasar Pemrograman Komputer 1 mengenai materi array 2 dimensi. Array 2 dimensi pada aplikasi C++. Kita masuk pengertian terlebih dahulu. Array adalah sebuah variabel yang mempunyai kemampuan untuk menyimpan lebih dari satu nilai yang memiliki tipe yang sama. Atau dalam kata lain, array adalah sekumpulan data dengan tipe data yang sama. Array 2 dimensi adalah array yang memiliki lebih dari dua bentuk indeks array. Jika pada array 1 dimensi hanya memiliki satu bentuk indeks, di array 2 dimensi atau bisa kita sebut dengan array multidimensi memiliki lebih dari satu bentuk indeks array. Bentuk array 2 dimensi. Jika dalam array 1 dimensi hanya menggunakan sebuah tanda kurung bracket di sini, namun pada array 2 dimensi kita membuat dua tanda bracket tersebut. Berikut ini adalah bentuk umum dari array 2 dimensi. Nah, di sini kita pertama kali menentukan tipe datanya terlebih dahulu. Setelah kita menentukan tipe datanya, kita tentuin nama arraynya yang ingin kita gunakan, array apa. Tipe data, nama array. Terus kita buka kurung bracket di sini. Untuk kurung bracket yang pertama itu untuk jumlah halaman baris, dan kurung bracket kedua itu jumlah halaman kolom. Dan untuk contohnya sini saya contohkan di sini ada integer. Ini adalah tipe datanya. Dan untuk A ini adalah nama arraynya. Untuk 3 ini adalah jumlah elemen baris 3 dalam kurung bracket ya. Dan untuk 4 ini merupakan jumlah elemen kolom. Nah, contoh di atas kita mendeklarasikan sebuah variabel array 2 dimensi dengan menggunakan tipe data integer dengan namanya A, memiliki ukuran jumlah 3 elemen baris dan 4 elemen kolom. Lanjut, inisialisasi array 2 dimensi. Inisialisasi nilai array 2 dimensi dapat dibuat dengan cara manual ataupun dapat diinput oleh pengguna saat program dijalankan. Karena array 2 dimensi mempunyai lebih dari satu bentuk indeks array, maka ketika kita melakukan inisialisasi nilai secara manual, perlu menggunakan tanda kurung kurawal ini untuk membentuk nilai baris array. Nah, di sini saya contohkan kita masih menggunakan tipe data yang sama, integer, nama arraynya A, dan jumlah barisnya 3 dan jumlah kolomnya 4. Di sini cara penulisan programnya seperti ini, menggunakan kurung kurawal 2 kali. Jadi kurung kurawal di awal sama di akhir ini untuk menutup program. Jadi kita masukkan 3 untuk baris ketiga ini. Ini adalah baris pertama, ini baris kedua, dan ini adalah baris ketiga. Dan untuk masing-masing kolomnya itu berada di dalam kurung kurawal yang kedua. Ada 4, 6, 8, 2, 3, 7, 9, 1, 3, 7, dan seterusnya. Sebagai contoh, kita memiliki array dengan jumlah elemen baris sebanyak 3 elemen, maka setiap elemen baris tersebut diapit dengan tanda kurung kurawal dan dipisahkan dengan tanda koma. Ya, tanda koma ya, jangan lupa. Di dalam elemen baris tersebut baru kemudian kita memasukkan nilai sesuai dengan jumlah elemen kolom yang dibuat. dalam hal ini kita jumlah 4 kolom. Nah, untuk dapat melihat lebih jelas inisialisasi array yang dibuat di slide sebelumnya dapat digambarkan lewat tabel berikut ini. Nah, namanya tadi adalah A. Itu selalu kita, kalau di materi matkul PTI itu kita sudah membahas tentang peta Karnaugh. Itu untuk membahas peta Karnaugh itu selalu dimulai dengan aksen atau 0. Nah, di sini diawali dengan kolom 0. Diawali dengan kolom 0. Baris 0 maksud saya, baris. Dilanjutkan dengan 1, 2, dan 3. Begitu juga untuk baris dari 0, 1, 2. Dan cara bacanya seperti tabel pada matematika umumnya, 00, 01, 02, 03, A10, dan seterusnya.
dan seterusnya begitu. Jadi kalau misalnya dalam pemanggilan itu nanti akan tertampil seperti ini. 4, 6, 8, 2, 1, 3, 7, 9, 9, 1, 3, 7. Nah, karena indeks array dimulai dari 0, maka setiap elemen baris dan kolom dimulai dari 0. Nilai 3 akan menempati pada baris ke 0 dan kolom ke 0. Nilai 4 menempati baris ke 0, kolom ke 1, dan 8 pada baris ke 0 dan kolom kedua, dan seterusnya begitu. Nah, mengakses nilai array 2 dimensi. Untuk mengakses nilai array dapat dilakukan dengan cara manual, di mana kita langsung mencetak sesuai dengan indeks baris dan kolom pada array tersebut. Sebagai contoh, jika kita ingin mengakses nilai 1, maka indeks array yang kita akses adalah nama arraynya adalah A, jumlah barisnya 1, jumlah kolom 3. Karena 1 berada pada elemen baris ke-1 dan pada kolom ke-3. Langsung saja kita praktek di aplikasi C++ yang sudah saya buat. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi C++ online. Karena saya di sini lebih suka aja menggunakan C++ online daripada aplikasi C++ yang di-download. Dan di sini seperti biasa kita menentukan headernya terlebih dahulu. Ada crash include IOStream using namespace std sebagai library, in main sebagai fungsi utama. Kita buka kurung kurawal untuk mendeklarasikan fungsinya. Di sini kita tetap menggunakan yang tadi ya, dengan type datanya integer, nama arraynya A, jumlah barisnya ada 3, jumlah kolomnya 4. Dan berikut adalah cara penyusunan array 2 dimensinya yang sudah saya jelaskan di PowerPoint tadi. Lanjut, di sini kita menggunakan fungsi spesial yakni for loop, yakni for yang berulang. Jadi untuk memanggilnya itu kita menggunakan for, buka kurung, kita panggil yang integer A ini, yang kolom, yang baris yang pertama, yang kurung bracket pertama yang 3. Jadi dengan cara P sama dengan 0, titik koma, P lebih kecil dari 3, titik koma, P plus plus untuk memanggilnya. Lanjut, kita buka lagi kurung kurawal untuk mendeklarasikan kolom yang kedua. Menggunakan for loop, sama. Di sini ada for, buka kurung integer, key sama dengan 0, titik koma, key kurang lebih kecil dari 4, titik koma, key plus plus, kurung. Dan kita buka lagi kurung kurawal untuk menampilkan cout-nya. Untuk tampilkan di sini jadi A, nama arraynya A, kolomnya kita isi 4, kita isi P, dan kolomnya kita kasih key. Habis itu kita tutup kurung kurawal, cout tampilkan, endless kan, selesai. Tutup sesuai urutan kurawalnya. Terus return to 0. Lanjut, setelah return to 0 untuk memperhatikan program secara normal, langsung kita compile and run di sini. Nah, begini adalah tampilan outputnya. Di sini ada 4, 6, 8, 2, 1, 3, 7, 9, 9, 1, 3, 7. Di sini kita terdapat 4 baris dan 3 kolom, seperti yang kita deklarasikan. Baiklah, cukup sekian dan terima kasih. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.